Di saat mempertanyakan haknya, seorang warga yang mengaku sebagai ahli waris dari pemilik tanah ulayat berimbas tuntutan. Ali Hamidi, warga Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, digugat oleh PT Gunung Madu PlayStation atau GMP, yang dimana gugatan tersebut dilayangkan oleh pihak Gunung Madu atas nama Lim Pocing selaku direktur perusahaan tersebut yang dilayangkan 11 September 2021. Ali Hamidi digugat karena tuduhan menguasai hak guna usaha atau HGU milik PT GMP seluas 100 hektar yang berada di wilayah Desa Gunung Batin Baru, Desa Terbanggi Ilir, dan Desa Mataram Udik berdasarkan HGU yang merupakan pecahan HGU 5 dengan luas 17.208 hektar. Ali Hamidi mengatakan bahwa apa yang dituduhkan pada dirinya menguasai dan menduduki HGU PT GMP adalah tidak benar. Kita sangat aneh karena kita mempunyai hak dan itu ada bukti yang diwariskan oleh orang tua. Terjadi kesalahpahaman diakui oleh pihak perusahaan. Dan itu sudah kami jalankan pada tahun 99. Dan itu ada surat kesepakatan berita acara diakui oleh pihak perusahaan bahwa tanah saya itu yang 100 hektar itu 50 sudah dibayar oleh perusahaan dan 50 itu masih tetap milik saya. Tapi yang 50 yang diakui sudah dibayar sampai sekarang saya minta bukti pembayaran tidak ada. Tidak bisa menunjukkan bukti pembayaran. Bahkan tanah saya yang kata perusahaan itu hak milik Ali Hamidi yang 50 hektar di luar HGU, di luar batas perusahaan, itu pun digarap oleh perusahaan. Jadi kami merasa dirugikan, itu pun kami masih cari solusi bagaimana cara penyelesaian. Tapi dari pihak perusahaan melaporkan kami ke pengadilan, maka timbul persidangan ini. Jadi tadi sudah kita hadirkan 2 orang saksi yang dua-duanya adalah saksi fakta. Yang mana yang pertama Pak mantan camat yang dulu ikut mengetahui mengesahkan surat keterangan tanah yang dimiliki oleh orang tuanya Pak Ali Hamidi yang sekarang sebagai tergugat, yaitu Ratu Sejagat. Tadi sudah diakui di depan majelis hakim bahwa itu adalah tanda tangannya dan benar itu merupakan hasil dari pekerjaan beliau. Itu yang paling penting bagi kita. Kenapa? Karena itu sebagai pegangan untuk sebagai tanda bukti hak. Selanjutnya bahwa yang betul sertifikat SKT tersebut tidak palsu. Yang selama ini mungkin disinyalir diduga palsu, tapi ternyata sudah disahkan oleh yang mengetahui pada waktu itu sebagai camat, maka menjadi sahlah menurut hukum. Terakhir, menjadi harapan kami agar kiranya perkara ini dapat diperiksa, ditegakkan dengan fair play, melihat bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi yang ada berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Mudah-mudahan dengan fakta yang kami hadirkan, yang insya Allah nanti minggu depan kita hadirkan lagi saksi fakta yang lain, hakim dapat bertindak, berpikir secara fair. Karena dirinya mengelola tanah yang memang secara sah adalah miliknya. Dirinya dituduh menguasai HGU dengan alibi PT GMP mengatakan lahan seluas kurang lebih 100 hektar tersebut pada tahun 1975 yang dimana PT Rejosari Bumi telah membayarkan terhadap pemilik tanah tersebut. Di saat persidangan Rabu 20 April 2022, saksi yang dihadirkan oleh tergugat merupakan saksi kunci, Sukijo. Dalam kesempatannya mengatakan bahwa tanah tersebut tak pernah diperjualbelikan oleh si pemilik tanah kepada perusahaan manapun. Tanah punya Pak Ratu Sejagat. Dulu Bapak sebagai apa Pak waktu di sana? Seperti Mataram. Dari tahun 79 sampai 80. Ratu Sejagat tidak berniat menjual. Pada saat itu Ratu Sejagat lapor ke Pak Lurah, Misbah Almarhum. Pak, saya ini punya tanah 100 hektar.
tapi kok nggak punya surat. Saya pengen ada kepastian hukum alias SKT. Orang lapor saya turunkan Nasdem untuk mengukur dan melihat apa betul Ratus Jagat itu punya tanah. Saking luasnya Mas, di dalam itu ada tanam tumbuh, jengkol, kopi, kelapa, mangga. Yang itu memang dikerjakan oleh keluarganya Ratus Jagat. Setelah diukur luasnya Pak Kaget tidak menghitung tanam tumbuh. Akhirnya dibuatkan berita acara, timbulah SKT yang disodorkan oleh Pak Misbah bisa tanda tangan. Artinya, camat waktu itu saya nggak semudah itu menandatangani SKT kalau nggak ada fakta gitu. Waktu di saat Bapak menjabat berarti tidak ada jual beli antara PT dan tergugat ya? Tidak ada, sampai sekarang tidak ada. Dan untuk sementara ini Bapak yakini bahwa tanah tersebut sah merek Ratus Jagat. Tanah RFP yang ada di Gunung Madu jatuhnya di divisi 3 itu tanahnya Ratus Jagat, itu di luar pencadangan RSP yang sekarang telah digarap oleh Gunung Madu tanpa pembayaran ganti rugi. Sekian, terima kasih. Sampai saat ini Ali Hamidi sebagai tergugat telah memberikan bukti-bukti berupa salinan surat-surat kepemilikan tanah, berupa keterangan tanah atau SKT yang dibenarkan oleh para saksi. Selain itu PT GMP juga tak dapat menyebut dengan jelas di mana batasan hak guna usaha yang dikuasai oleh pabrik gula tersebut. Dan pada 2016 yang lalu antara Ali Hamidi dengan pihak perusahaan yang diwakili oleh IRI Wan Kurniawan dan juga Polsek Putih Mataram telah melakukan mediasi. Hasilnya, mereka tak dapat menunjukkan bukti-bukti pembayaran dari pihak perusahaan. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan.